siapkan hati kita. Puji syukur kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pagi ini Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kami yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Bahkan berkati Tuhan rekan-rekan kami, pembina kami yang tidak bisa hadir. Biarlah berkat Tuhan senantiasa juga tercurah buat mereka. Biarlah mujizat Tuhan kami lewati sepanjang hari ini dengan luar biasa. Berkat Tuhan tercurah buat setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan. Ya. Pagi ini tema kita adalah waspada dan berjaga-jaga yang diambil dari Markus 13 ayat 33. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Andreas. Saya melayani di PTIK dari angkatan 66 sampai puji Tuhan sampai angkatan 78. Saya tinggal di Cibubur dengan satu istri, Priscilla namanya, dan 3 orang putra. Saya melayani di GBI Jalan Gatot Subroto di Pekabaran Injil PI Misi Dalam Negeri. Nah, pagi ini saya ditemani oleh Bapak Ferry. Nah, ini Pak Ferry, ini teman saya. Beliau sebagai multimedia. Nah, saya percaya pagi ini ada kekuatan baru dari Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Markus 13 ayat 33. Sudah ketemu semua? Ya. 1, 2, 3. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, katakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi saudaraku, pesan Tuhan pagi ini adalah waspada dan berjaga-jaga. Ini tema khotbahnya, tema tentang akhir zaman. Mungkin banyak yang mendengar tentang akhir zaman nggak enak. Tapi siap atau tidak siap, Tuhan Yesus segera datang. Jadi bagaimanapun kita harus siap. Amin. Nah, suatu ketika, latar belakang daripada kisah ini, saudaraku, suatu ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya." Pada waktu itu orang akan melihat Tuhan Yesus datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Nah saudara, Tuhan Yesus mengajari kita supaya kita ini menarik pelajaran dari pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut, mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga
kamu lihat hal-hal terjadi. Nah, kita lihat apa yang menjadi tanda akhir zaman di Matius 13 ayat 3 sampai 8 yang kita lihat hari-hari ini, saudaraku. Terjadi peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, kelaparan dan kekacauan. Semalam saya lihat di berita Afghanistan yang biasanya itu padang gurun, tiba-tiba ada banjir, saudara, dan puluhan orang meninggal. Dan ini di Amerika juga, saudara, bagaimana krisis, terjadi krisis, di mana kacau, saudara, karena ada penembakan, terjadi rasis. Bahkan sekarang bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kalau kita lihat Laut Cina Selatan hari-hari ini membara, bagaimana di situ yang kaya sumber daya alam, di situ diperebutkan berbagai bangsa. Asia Tenggara melawan Cina, bahkan Amerika datang, dan kita tidak tahu hari-hari ke depan apa yang akan terjadi. Kita lihat resesi di mana-mana. Dulu Amerika adalah bangsa yang superpower, aman, tapi sekarang tumbang. Jepang yang hebat ekonominya tumbang. Korea Selatan tumbang, Singapura tumbang. Semuanya negara berguguran hari-hari ini. Dikatakan terjadi kekacauan, resesi di mana-mana. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus bilang, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Markus 13 ayat 12. Seorang ayah menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak pada orang tua dan membunuhnya. Bahkan kamu dibenci semua orang karena nama Tuhan Yesus. Ini hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Terjadi kekacauan. Saya percaya COVID ini mengingatkan kita. Seperti di ayat 34 yang tadi, Markus 13 ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian. Tuhan Yesus menganalogikan sebagai Tuhan kita yang sedang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Kita ini hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Saya ulangi, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Jadi Tuhan menganalogikan kita seperti penunggu pintu. Hari-hari ini kehidupan kita seperti penunggu pintu. Kita di lockdown di rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Yang biasanya saudara weekend bisa touring, bisa ke mall, biasa nonton bioskop, ngajak anak-anak, ngajak keluarga. Tapi hari ini sepertinya kita ini tawanan roh, saudara. Nggak bisa kemana-mana. Dikatakan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana Tuhan itu pulang. Tuhan kita, komandan kita, Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Nah, waspada ini artinya siap siaga, berhati-hati. Kemudian berjaga-jaga di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tidak tidur semalam suntuk. Saudara bisa bayangkan orang yang tidak tidur semalam suntuk dalam kondisi siap siaga, dia akan mendengarkan suara sekecil apapun dia akan dengar. Kondisi apapun dia akan siap. Nah, begitu juga hari-hari ini apa yang Tuhan inginkan supaya kita harus siap, saudaraku. Yang berikutnya adalah berdoa. Berdoa, saudara. Waspada dan berjaga-jaga. Yang kedua, harus banyak berdoa. Karena doa ini pagar perlindungan Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan buat kita. Doa ini cover buat keluarga kita, cover buat dirimu, cover buat masa depanmu, cover buat kesehatanmu, saudaraku. Nah, saya diingatkan kisah Ayub. Suatu ketika iblis ini protes sama Ayub, sama Tuhan. Iblis protes sama Tuhan karena lihat Ayub dipuji-puji terus sama Tuhan. Kau lihat hambaku Ayub, betapa dia saleh, betapa dia jujur.
saleh dan jujur. Tapi iblis bilang, di Ayub 1 ayat 10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi ternyata saudaraku, yang membuat Ayub sukses, yang membuat Ayub diberkati, semakin hari diberkati, semakin hari diberkati. Karena apa? Ada pagar perlindungan Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan. Doa itu ibarat pagar perlindungan Tuhan. Gak ada iblis bisa menembus, saudaraku. Bahkan dengan doa-doamu engkau bisa meneging kekuatan jahat, mengusir kekuatan jahat. Amin. Nah, saya mau kesaksian, tanggal 8 kemarin hampir saya nyaris kena COVID. Karena waktu itu istri saya berulang tahun, kami merayakan ulang tahun istri di rumah, dan saya mengundang cuma dua keluarga. Dua keluarga, nggak banyak-banyak. Saya sadar diri bahwa sesuai anjuran pemerintah, nggak boleh berkumpul terlalu banyak. Maka saya undang cuma dua keluarga yang benar-benar dekat dengan keluarga kami. Dan kami rayakan ulang tahun istri ini dengan makan-makan gitu. Nah, dua keluarga ini suami istri dengan satu anak kecil. Jadi ada kurang lebih 6 orang. Bersama kami kurang lebih ya nggak lebih dari 9 orang gitu. Nah, setelah ngobrol, habis makan-makan ngobrol, kita ngobrol dan sampai 3 jam ngobrol, sebelum mereka pulang kami didoakan. Memang itu juga tetap pakai masker, tapi sesekali kadangkala masker dibuka. Nah, saudaraku, itu kejadian hari Minggu. Setelah itu tamu kami pulang, dan hari Seninnya saya pergi ke Ujung Genteng, kami wisata di Sukabumi. Nah, waktu hari Rabu kami mau pulang, saya ditelepon. Halo Pak Andreas, ini dapat kabar, Bapak jangan kaget ya. Bapak A yang kemarin datang bersama kita, sekarang dia positif, sudah di swab positif, sekarang di Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur. Nah, tolong Bapak isolasi mandiri selama 2 minggu. Waduh, kaget. Saya nyopir, pikiran saya, saudaraku, ya, konsentrasi saya sudah buyar. Artinya, pikiran saya sudah dimikirin di mana ya, jangan-jangan nanti istri saya kena, atau sebentar lagi saya kena, atau anak-anak saya kena. Tapi saya doa dalam nama Yesus, COVID keluar dalam nama Yesus. Saya doakan diri saya sembuh dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami sekeluarga dengan darah Yesus, darah Yesus. Saya percaya darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Saya percaya bahwa saya dijauhkan dari COVID. Nah, itu saya doakan berulang-ulang, saudaraku. Hari pertama, hari kedua berlalu, saya tanya kepada istri, ada sakit kepala? Enggak. Ada sesak napas? Enggak. Saya tanya kepada anak-anak, ada yang batuk-batuk? Enggak. Lewat seminggu, lewat 2 minggu, dan sekarang puji Tuhan hari ke-19. Ya, saya percaya berkat Tuhan, pagar perlindungan Tuhan, itu nyata, saudaraku. Kalau kita minta terus kepada Tuhan, maka pagar perlindungan itu meluputkan kita dari kuasa jahat iblis, dari serangan jahat, dari rancangan maut. Amin, saudaraku. Nah, yang terakhir, jangan kamu didapati sedang tertidur. Artinya tidur rohani. Baca Alkitab setiap hari. Terus perkatakan firman Tuhan. Baca Alkitab. Ya, nggak apa-apalah, 5 ayat nggak apa-apalah, daripada tidak sama sekali. Baca firman Tuhan. Syukur-syukur 1 pasal, 2 pasal. Terus tiap hari. Baca firman Tuhan. Berdoa setiap saat. Ya, adakan mesbah doa. Mesbah doa di rumahmu. Terus adakan tiap pagi. Kalau perlu tumpang tangan ke anak kita, atau ke istri kita, atau ke orang tua kita, seisi rumah kita, tumpang tangan. Bahkan bikin minyak urapan, saudaraku. Minyak kita doakan dalam nama Yesus.
ada kuasa Tuhan, saudara urapi depan rumah, dinding-dinding rumah, pagari Tuhan dengan kuasa dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi, memagari kami. Saudara itu harus saudara berdoa setiap hari. Ada mesbah doa. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadikan kekuatan bagi kita. Kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Siap tidak siap waktunya. Mungkin saudara bilang, wah Pak, akhir zaman masih lama Pak. Kalau Tuhan mau dekat. Gak ada orang yang tahu. Benar, gak ada orang tahu. Malaikat pun tidak. Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Tapi persoalannya, siap atau tidak siap, Tuhan Yesus akan datang. Itu jadi harus kita siap, saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang singkat ini. Biarlah kami berjaga-jaga Tuhan. Sekalipun mungkin suasana hari-hari ini kadangkala membuat kami khawatir, takut. Tapi biarlah Tuhan kami serahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami di dalam pundak Tuhan. Seperti firman Tuhan, kuk yang aku pikul, bebanmu pun ringan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami pergumulkan hari-hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ada mujizat Tuhan. Ada payung pagar pelindungan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada host. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Terimalah berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Arahkan ke hadirat Tuhan.
Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelenya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Terimalah berkat Tuhan, diberkatilah sandang panganmu, diberkati pintu keluar masukmu, diberkati pendidikanmu, diberkati keluargamu, usahamu, kesehatanmu, apa saja yang engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah berkat Tuhan bagimu. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang